Oke guys, jumpa lagi. Kita akan mereview aplikasi pendataan jemaat gereja. Oke, sekilas dengan aplikasi pendataan jemaat, ya ini dibuat karena memang kita butuhkan untuk mendata jemaat yang jumlahnya sangat banyak. Ya, kalau bisa dibilang untuk pendataan jemaat di atas 500-an KK itu, ya kita harus menggunakan aplikasi atau sistem yang memang memadai untuk mengakomodir keakuratan data yang banyak. Ya, kalau misalnya 500-an KK, ya mungkin ada sekitar 1500-an jemaat di dalamnya. Dan kalau misalnya masih 200-an KK, jadi kalau kita kali 3 ya mungkin ada 600-an jiwa. Ya, itu masih bisa diakomodir dengan menggunakan aplikasi standalone seperti Excel, atau mungkin ada yang menggunakan database standalone, aplikasi desktop yang notabene hanya bisa digunakan oleh satu user saja pada satu komputer. Tapi kalau misalnya kita sudah manage data yang di atas 1000, mau tidak mau ya kita harus menggunakan sistem di mana sistem itu bisa diakses oleh user yang lain atau admin yang lain. Dalam artian kita bisa berkolaborasi dengan pekerja yang lain. Ya, ini untuk membuat datanya lebih akurat dan untuk meminimalisir kesalahan data, atau ya mungkin ada data yang keliru, double, atau yang membuat dia tidak akurat, ya itu bisa kita minimalisir dengan sistem. Oke, saat ini di sini sudah ada sistemnya. Kemarin saya sudah kosongkan datanya dan bisa kita review. Oke, sistem ini menggunakan base web, masih versi 1. Kalau kita lihat ya di sini masih versi 1, dan jangan lihat ini, walaupun ini masih versi 1, tapi di dalamnya sudah banyak update dan bug yang diperbaiki. Jadi ini sangat powerful untuk membuat kita lebih praktis dalam mendata jemaat. Oke, langsung saja. Ini dia tampilan di bagian ketentuan. Ini bagian luar sebelum kita login. Oke, ini dia dashboardnya. Ini bisa kita ubah-ubah tapi masih dalam mode developer, maksud saya di codingannya. Nantinya bisa kita pasang foto yang lain atau kita bisa develop untuk sistem informasi. Oke, di sini ada sidebar, ada user login, register, ada informasi ketentuan tentang kami, ketentuan, user login, register, dan info dashboard. Kemudian itu sama saja yang ada di sini. Ini sign up ada juga ya, atau bagian register. Jadi form ini ditujukan untuk jemaat atau orang yang ingin mendaftar sebagai anggota jemaat di gereja yang melakukan pendataan ini. Jadi ya kalau ada yang mendaftar bisa langsung di sini. Nanti si admin bisa lihat di bagian admin dashboard. Kalau ada yang mendaftar ya bisa kita aktifkan. Sini kan ada nomor telepon. Kita bisa hubungi yang mendaftar tersebut, kemudian bisa kita aktifkan sebagai anggota jemaat. Atau bisa juga langsung datang ke admin agar datanya bisa diinput dengan membawa KK, fotokopi KK, dan mengisi form register. Oke, ini dia ya untuk register. Kemudian ada login, masih sangat sederhana untuk tampilan luarnya, dan ini sudah bisa mobile mode
seperti ini ya kalau kita akses di mobile atau di handphone. Kita bisa login. Di sini saya sudah bisa menggunakan satu user karena kemarin sempat dikosongkan. Saya buat satu user dari database-nya langsung, yaitu user yang bertindak sebagai super admin. Jadi dia bisa melihat interface semua yang ada di dalam. Oke, langsung saja kita login. Oke, sudah login. Ini dalam mode mobile. Ini dia dashboardnya. Kemarin saya sudah sempat menginputkan data. Beberapa bug juga sudah kita perbaiki. Oke, kita kembali ke mode desktop. Oke, kayak gini ya mode desktopnya. Ini dia dashboardnya. Kita bisa minimize untuk sidebar. Tampilannya seperti ini. Di sini ada user yang sedang login. Ini ya, super admin. Kemudian ada profile. Dia akan menuju ke profile. Ini anggota keluarga yang ada. Oops, tidak bisa pindah ya. Oke, di sini ada ganti password. Kalau misalnya saya akan ganti password saya ya di sini. Kemudian sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ya untuk UI-nya kayak gini. Bisa kita maximize. Kemudian ini dia usernya yang sedang login. Ada waktu server. Kemudian di sini ada header. Di sini ada interface beberapa ya. Di sini ada admin. Kemudian ada interface untuk pendeta, majelis, dan kasir. Untuk kasir atau bagian keuangan sementara kita kembangkan. Jadi ini belum lengkap ya. Oke, kita langsung saja ke admin. Sekilas mengenai interface yang ada ini. Jadi kalau misalnya si usernya itu sebagai admin saja, bukan super admin seperti yang saya pakai saat ini. Kalau misalnya admin saja, dia hanya bisa mengakses interface admin ini saja. Kalau dia pendeta, kemarin kita beri pendeta dan majelis. Jadi kalau pendeta login, dia bisa lihat pendeta dan majelis. Kemudian kalau dia sebagai kasir ya hanya kasir saja. Kalau majelis ya hanya majelis saja yang ini ya. Jadi kalau majelis yang login ya hanya seperti ini saja. Dia bisa lihat anggota jemaatnya sendiri di kelompok pelayanannya dia ya. Misalnya ini ya kelompok pelayanan 2. Jadi anggota jemaat kelompok pelayanan 2 saja yang terlihat. Oke, sekedar info, ini hanya data dummy. Kemarin saya sempat inputkan setelah bug yang terlihat ketika data dikosongkan di database. Itu sudah diselesaikan ya. Jadi ya kita inputkan beberapa data agar kita bisa perbaiki. Oke, langsung saja kita ke admin untuk bagian yang paling lengkap. Karena saat ini pendataan jemaat ini sudah bisa digunakan. Jadi di sini di bagian admin itu kontrolnya penuh ya untuk pendataan jemaat. Tapi sebelum ke sini kita ke setting dulu atau ke pengguna dulu ya. Ini tadi yang saya katakan, ketika ada user atau jemaat yang mendaftar sebagai anggota,
Dia akan melakukan register di luar, kemudian di sini akan tampil card sebagai new user. Tapi di sini kan belum ada ya. Nantinya akan ada card seperti ini dan kita bisa aktifkan, tapi dia di bagian new user. Kemudian ada seperti ini, kita bisa setting, kita aktifkan sebagai apa? Jemaat atau admin atau kasir. Untuk pendeta dan majelis nanti ya, dia ada menunya sendiri. Di sini kita bisa aktifkan dia, terus kita juga bisa reset passwordnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin login, emailnya harus ada dan kita reset passwordnya di sini. Setelah reset password, mereka login, kemudian bisa ganti password di bagian profile tadi. Oke, kita tidak bisa lihat password orang, tapi kita bisa resetkan kalau kita sebagai admin. Oke, ini dia semua yang sudah aktif ya. Card seperti ini. Datanya dummy ya, data iseng-iseng saja. Oke, sebelum ke pendataan kita ke setting dulu. Untuk aplikasi ini kalau dia kosong ya kita bisa setting web core-nya. Web core ini berisi identitas gereja, misalnya nama gereja seperti ini ya, gereja aku, kita edit di sini. Owner ya pemiliknya itu ya jemaat. Kemudian nomor telepon, alamat, inisial gereja. Inisial ini biasanya kita gunakan untuk penomoran. Oke, kita bisa submit kayak gitu ya. Untuk icon kita bisa ganti, pilih gambar dan terapkan. Kalau kita terapkan ya terganti, tapi di sini tadi kita pilih ya. Jadi ada notif Anda belum pilih gambar. Sebagai informasi, untuk upload gambarnya hanya bisa 3 format, JPG, ada PNG, dan apa saja ya, BMP atau apa ya saya lupa, pokoknya ada 3 kita bisa upload. Dan sistem uploadnya ini sudah bisa mengupload semua ukuran gambar, jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya gambarnya terlalu besar, ukurannya atau size-nya terlalu besar, upload saja, nanti otomatis sistemnya akan kompres dan disimpan. Kompresnya juga tidak berlebihan, jadi pas untuk apa ya, untuk dilihat, dan dia akan tersimpan sebagai file yang relatif lebih kecil, jadi database atau folder gambar itu tidak berat. Oke, ini dia untuk web core. Kemudian yang informasi tadi, ketentuan bisa kita edit di sini. Tentang kami, edit di sini ya. Bisa inputkan thumbnail, inputkan video URL, image URL bisa juga. Kemudian di sini hubungi kami, bisa diedit. Di sini ada pesan akhir nota. Nanti notanya akan kita gunakan untuk transaksi antar bendahara atau kasir dan bendahara, atau mungkin antar jemaat yang datang membawa persembahan. Karena sekarang kita masih develop untuk sistem keuangan. Oke. Kemudian web core sudah, web informasi sudah. Di sini ada konstan. Konstan ini sudah bisa digunakan, cuman ya belum terkoneksi ke form input yang menggunakan konstan ini. Tapi untuk sistem editnya, delete-nya, CRUD-nya sudah berfungsi atau sudah bekerja dengan baik. Tambahkan item. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan aplikasi ini, setiap gereja yang menggunakan ya mungkin susunan pekerjaan di sini itu berbeda-beda ya, tergantung, mungkin ada
PT atau usaha di sekitar situ bisa dimasukkan, jadi nantinya bisa diedit-edit. Begitupun dengan OIG, karena biasanya OIG ini atau organisasi intergereja, atau ada yang menyebutnya apa ya, biro ya, biro. Jadi ada biro pemuda, biro remaja dan anak kalau tidak salah ya. Tapi kami sedang menjalankan sistem yang lama, jadi masih menggunakan yang lama kayak gitu. Nantinya ini akan kita gunakan ke dalam sistem input, jadi kita bisa edit-edit untuk bironya atau OIG-nya, karena ini bisa berlaku selama periode majelis, biasanya kayak gitu ya. Begitupun dengan kas, ini yang kita butuhkan kemarin untuk pengembangan sistem keuangan, jadi kita buat seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan kas di sini. Misalnya kas sekolah minggu, atau di sini ke singkatan saja ya, kas sekolah minggu. Tambah, kita bisa edit, kita bisa delete kalau mau delete ya. Oke, itu dia untuk konstan, dan ini tidak bisa sembarang kita tambahkan langsung. Misalnya ada konstan baru, itu kan dari pihak developernya saja yang bisa tambahkan melalui codingan langsung ke database-nya. Tapi nantinya untuk itemnya ya bisa diatur oleh si admin. Ini untuk menjaga konsistensi data, jadi ya datanya bisa lebih akurat, lebih mengena. Yang penting ini dijaga, jangan sering-sering diupdate atau dirubah-rubah, karena nantinya akan mempengaruhi konsistensi data. Oke, itu untuk konstan. Kemudian ada kelompok pelayanan, atau kalau ini biasanya gereja-gereja lain biasanya mengatakan rayon. Saya tidak tahu apa itu sama atau tidak, tapi kalau di kami menggunakan sistem kelompok pelayanan. Di sini saya sudah inputkan ada 4. Di sini kita bisa edit, kita bisa input di sini. Yang ada bintang-bintangnya wajib kita isi. Misalnya ini kelompok pelayanan 4 ada di sini, Flores dan sekitarnya, jalan ini dan sekitarnya, wilayah selatan, tengah, utara. Ini misalnya wilayah tenggara. Jalan, misalnya jalan apa ya, jalan hewan, buah, jalan pulau, misalnya jalan pulau dan sekitarnya. Ini kalau sudah apa ya, sudah mengatur atau mendata jemaat yang besar ya, biasanya kita sudah membaginya dalam beberapa kelompok pelayanan. Atau kalau gereja lain mungkin ada yang mengatakan rayon atau cabang ya. Di sini kita menggunakan kelompok pelayanan. Jadi di sini ada yang bagian utara, di sini ada sektor. Biasanya kita gunakan, kalau di kami ya menggunakan nama-nama kota di Israel sana. Di sini kelompok pelayanan itu hanya boleh diinputkan 2 karakter. Ini untuk menjaga apa ya, konsistensi data dan menjaga agar tampilan itu selalu apa ya, enak dipandang. Jangan sampai ada yang menggunakan kelompok pelayanan 0005, itu kan terlalu panjang. Lebih bagus kalau 2 digit saja. Ini kan sudah bisa mencakup berapa, dari 1 sampai 99 bisa. Dan saya tidak yakin juga kalau ada yang satu gereja yang membagi kelompok itu sampai 99, atau ya pokoknya 10 itu sudah banyak. Seperti kami di 900-an kakak itu sudah ada 10 kelompok. Kemudian di sini kita bisa ubah susunan, misalnya kelompok 3 bagian atas ya, kita bisa kayak gini. Tapi kita kembalikan biar lebih rapi.
Oke, itu untuk kelompok pelayanan. Jadi untuk settingan sudah oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan diulang-ulang saja videonya. Untuk kas belum, ini nantinya kita akan develop lagi. Kemudian ada pendeta. Di sini semua pendeta bisa tampil, tapi nanti. Kemudian ada majelis. Majelis nanti juga kita jelaskan, karena gini ya, kalau misalnya kita akan ngelis majelis atau menambahkan majelis, otomatis kan majelis itu dari anggota jemaat. Jadi ya kita input dulu dia jadi anggota jemaat, baru kemudian nanti kalau akan menjadi majelis atau terpilih jadi majelis, ya kita inputkan sebagai majelis. Begitupun dengan pendeta. Pendeta juga ya bagian dari jemaat gereja. Kayak gitu ya. Jadi kita ke jemaat. Nah, di sini dia bagian intinya. Kita akan mendata jemaat. Kemarin saya sudah inputkan beberapa data. Data ini data dummy. Jadi kita coba-coba saja menggunakan data ini. Dan di sini sudah menggunakan sistem data analistik. Jadi ya kita menjaga kepresisian data. Jadi kita harapkan ya misalnya kepala keluarga itu hanya ada satu dalam satu nomor kakak. Kemudian siapa yang jadi anggota kepala keluarga itu harus sesuai dengan datanya. Jangan sampai ibu keluarga, bapak keluarganya masih hidup, ibu keluarga sudah jadi kepala keluarga, kan tidak tidak match. Oke, ini untuk tabelnya di sini sudah responsif juga. Kalau kita lihat di mobile, tabelnya tidak mengecil, tapi bisa kita geser kayak gini ya, ke kanan dan ke kiri. Oke, untuk tabelnya ini kita perlebar saja ya untuk lebih jelasnya. Untuk headernya kita bisa sort, misalnya bagian usia kita bisa sort dari yang kecil ke besar dengan mengklik headernya kayak ini ya. Misalnya saya klik, nah dia akan sorting, dia akan urutkan dari yang terkecil ke besar. Kalau sebaliknya kita klik lagi, nah dia akan sorting dari besar ke kecil. Begitu juga dengan ID dan nomor. Nick juga bisa kita urutkan, kakak gereja kayak gitu ya. Di sini juga ada search untuk keseluruhan. Kemudian di sini ada filter untuk masing-masing kolom. Misalnya nama, kita cari Bayu, ketemu ya satu kayak gitu. Kemudian di sini bisa kita tampilkan berapa. Oke, untuk tabel ini dia dia akan ngeload semua data jemaat yang aktif sesuai menu ini ya. Jadi semua data jemaat yang aktif, semua jemaat yang aktif akan tampil di sini. Kalau misalnya ada ribuan, itu masih ringan untuk sistem ini ya. Sepengalaman saya ya 10.000 itu masih sanggup di load dalam satu halaman untuk data tabelnya. Jadi kita bisa manage di sini. Jadi kalau misalnya kita tinggal lama aplikasinya kayak gini, kita masih bisa menggunakan tabelnya untuk sorting, untuk tampilkan beberapa saja. Tapi kalau kita refresh dia akan logout kayak gitu ya. Ini untuk tabel. Kemudian usia bisa kita
urutkan. Ini kita ini kita butuhkan pada saat kita mencari usia lanjut yang lansia, atau mungkin ada yang berpindah dari OIG sekolah minggu ke remaja, atau dari remaja ke pemuda. Itu bisa kita urutkan usianya, usia berapa saja yang kira-kira pindah, kemudian kita edit untuk OIG-nya. Oke, kayak gitu ya untuk ini. Kemudian kita bisa ekspor Excel, apa yang tampil di sini. Sembilan ini semuanya akan terekspor di Excel kalau kita klik ini. Begitupun PDF, print, atau copy. Oke, kita refresh lagi halamannya. Oke, kita ke input anggota jemaat. Ini dia formnya, sangat banyak. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan perbaikan. Jadi di dalamnya sudah ada algoritma yang membantu kita agar datanya presisi, tidak ada yang double atau keliru. Kekeliruan itu bisa seminimal mungkin. Yang pertama, kita lihat di sini ada nick. Jadi nick ini kita butuhkan, kita input agar kalau berikutnya kita input lagi itu sudah tidak diterima karena dia sudah ada di dalam. Kalau kita filter berdasarkan nama, itu kan ada nama yang sama. Apalagi kalau sudah 5.000-an orang, 5.000-an kebanyakan ya. 1.000-an orang, ya ada kemungkinan nama itu ada yang sama. Jadi kita harus membutuhkan nick untuk filteringnya. Nah, di sini nicknya kita sesuaikan dengan format nick negara, nick pemerintah ya, 16 digit. Di sini bisa lebih, tapi kapan kita input submit itu harusnya tidak bisa kosong, tidak bisa terinput. Oke, untuk nick ini ada fitur. Ini dia. Cek apakah nick ini belum digunakan atau belum terinput. Jadi semisal ya kita ada dalam satu tim untuk menginput data jemaat. Kalau misalnya kita baru menginput, ada kemungkinan 2 orang itu menginputkan data yang sama. Jadi kalau misalnya sudah di input, kita cek saja di sini supaya kita tidak rugi ya mengisi sebanyak ini. Field ini banyak ya. Ujung-ujungnya kita submit ternyata sudah diinput, itu kan rugi ya. Jadi lebih bagus kita cek dulu data dengan nomor ini sudah diinput admin kelompok 2, jadi ini tidak bisa lagi kita submit nantinya. Oke, itu untuk nick. Ada fitur ini ya, kalau misalnya kita ganti ekornya. Nah, semangat, nomor nick ini belum pernah diinput, silakan dilanjutkan. Jadi nick ini belum ada dalam database, bisa dilanjutkan. Kemudian ada nomor KK pemerintah. Nomor KK pemerintah adalah ini, misalnya ya kita akan lanjutkan. Nah, ini dia. Untuk panggilan ini ada yang berbintang, jadi nama panggilan yang ada bintangnya ya dia adalah kepala keluarga. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan kepala keluarga dari data, kita sisa pasang bintang di sini. Jadi semua yang berbintang itu adalah kepala keluarga. Dan itu sistem yang menentukan, tergantung dari bagaimana kita mengisi datanya. Oke, langsung saja kita kembali ke pop-up-nya yang tadi untuk mengisi data jemaat. Oke, misalnya kita akan tambahkan 1 anggota keluarga dari kakak ini. Ini ada kakak gereja. Ini sebenarnya fungsinya sama, cuman kakak gereja ini kita sederhanakan. Kita mulai dari 1. Jadi ya nantinya kita bisa lihat kakak gereja berapa kakak yang sudah pernah terlayani. Misalnya si Bayu ini, dia kan sebagai bapak keluarga, kita akan tambahkan misalnya istrinya.
kita kopikan, pastinya kakak pemerintahnya sama. Pop-up sebelumnya untuk membantu kita kembali ke form yang sebelumnya. Selama halaman ini tidak direfresh ya, kita bisa kembali ke pop-up sebelumnya ya di sini. Kalau kita tidak sengaja klik di luar ya, kita bisa kembali. Oke, kita pasang di sini. Nicknya ini belum terpakai. Kemudian nomor kakak ini ada fitur satu lagi yang bisa membantu kita untuk mengambil data sama dari kakak yang sama. Jadi kita sudah menginputkan kepala keluarga si Bayu ini. Dia kan bapak keluarga dan dia laki-laki tentunya. Bapak keluarga itu otomatis kalau dia masih aktif dia akan menjadi kepala keluarga. Kita pilih, kita inputkan kakaknya ya, yang ini ke sini, kemudian kita tekan ini, dia akan menarik data yang sama. Misalnya nomor kakak gereja itu harusnya sama, dan ini terfilter juga ya. Jadi tidak akan ada yang sama untuk nomor kakak di kakak pemerintah yang berbeda. Untuk ini ya, kakak gereja ini tidak ada yang sama di kakak pemerintah yang berbeda. Nanti kita lihat ya. Oke, misalnya namanya Yuni. Misalnya Yuni Dahlan. Panggilan Yuni. Nah, di sini ada status dalam keluarga, ini akan menentukan dia sebagai kepala keluarga juga. Jadi kalau ada kesalahan dalam menginput data, bisa jadi kakak keluarganya tidak akan tertarik oleh algoritma sistem. Jadi misalkan di sini dia sebagai istri atau ibu keluarga, kita pilih ibu keluarga. Di sini ada lajang. Kalau misalnya dia belum berkeluarga tapi mendaftarkan diri dia sendiri dalam kartu keluarganya, ya kita pilih lajang. Dia otomatis akan menjadi kepala keluarga. Tapi jangan sampai dalam satu keluarga tersebut ada yang pilih lajang, kemudian anggota keluarga lain ada yang pilih lagi bapak keluarga. Itu akan menjadikan dua kepala keluarga dalam satu kakak. Dan nantinya kita bisa deteksi dan kita bisa perbaiki. Oke, kita pilih ibu keluarga. Kita harus tahu juga ya, ini fungsinya untuk apa semua. Kalau lajang ya kita pilih kalau dia sendiri dalam kartu keluarga. Kemudian orang tua ini adalah orang tua dari ibu keluarga atau bapak keluarga, nenek atau kakek ya dari anak-anak ini. Anak adalah anak dari bapak dan ibu. Kemudian cucu ini adalah cucu dari bapak dan ibu ini. Kemudian kerabat itu keluarga yang kita tidak tahu bagaimana tapi masih keluarga, kita pilih saja kerabat. Kemudian ada menumpang. Menumpang biasanya ada yang nebeng ya di kartu keluarga tersebut tapi bukan keluarga, tidak apa-apa, kita pilih menumpang. Kemudian dari saudara ini adalah saudara dari bapak keluarga atau ibu keluarga, itu kita pilih saudara kayak gitu ya. Oke, kita pilih ibu keluarga. Tempat lahir misalnya Palopo. Misalnya di Mei tanggal 2 tanggal 1. Kita ganti tahunnya. Ini bisa kita input manual tahunnya. Misalnya di 1990. Jangan lupa kita klik kembali ini tanggalnya. Oke. Wanita tentunya jangan sampai salah pilih ya. Masa ibu keluarga ya jadi pria kayak gitu ya, jangan salah pilih. Kemudian di sini ada golongan darah. Kalau tidak tahu ya kasih kosong saja yang titik 3 ini. Kalau ditahu ya tidak apa-apa pilih ini. Kalau misalnya ya AB. Ini data dummy jadi kita bisa gerambang. Nah, kemudian tadi waktu kita tarik ini otomatis
alamat dari kepala keluarga tertarik ini ya. Atau mungkin kita lebih dulu menginputkan anaknya, kita sudah input alamat, dia akan tertarik dari ini data anaknya, kayak gitu ya. Kemudian kelompok dan sel. Nah, kelompok ini adalah kelompok pelayanan yang tadi kita sudah susun. Kalau gerejanya itu sudah membagi kelompok pelayanan atau rayon, kita bisa pilih di sini. Dia kelompok 4, misalnya ini kita input baru ya, kita pilih kelompok 4, tapi ini kan sudah ada, kita iseng-iseng saja atau kita coba kelompok 4. Kemudian di sini ada penatuannya atau majelis selnya hanya satu, kebetulan bapak keluarganya atau Bayu Nanang itu jadi majelis, kita pilih saja ini. Otomatis keluarga ini melekat pada kelompok ini dan majelis ini, majelis sel ini. Jadi di sini ada juga majelis sel. Jadi majelis itu bisa dibagi. Kalau misalnya ada banyak majelis, ada yang bertugas sebagai majelis sel dan dia akan menangani beberapa keluarga, termasuk keluarganya sendiri, kayak gitu ya. Biasanya kalau kami kemarin, satu majelis sel itu memegang 5 keluarga termasuk keluarganya sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan periodenya itu anggota kakaknya atau anggota selnya itu akan bertambah. Biasanya karena lebih dekat ke rumahnya dan berada dalam lingkungannya itu lebih banyak anggota jemaat ya. Biasanya anggota jemaat yang terdekat itu menjadi selnya, kayak gitu ya. Kemudian di sini status pernikahan ya menikah, isi tanggal perkawinan misalnya di 2019 berapa ya, 1999 misalnya, bukan, misalnya 2010 kayak gitu. Di sini baptis anak, baptis dewasa, CD. Biasanya kalau di kami ada baptis anak, ada CD. Tapi kalau misalnya dia tidak pernah dibaptis, sudah dewasa, biasanya langsung dibaptis dewasa. Otomatis kalau dia sudah baptis dewasa, baptis anak dan CD itu sudah, kayak gitu ya. Jadi baptis dewasa itu sama saja dengan baptis anak plus CD. Oke, misalnya ini ya tentunya sudah ya. Sudah karena dia sudah menikah, kayak gitu ya. Nah, ini juga kewarganegaraan dan suku itu tertarik langsung dari data kakak ini. Biasanya itu sama. Dan kalaupun berbeda ya, misalnya alamatnya berbeda, mungkin tetangganya atau di samping rumahnya dia membuat rumah lagi dan nomornya berbeda ya, tidak apa-apa, kita ganti alamatnya, kayak gitu ya. Kemudian hobi kita bisa tanya atau lihat di form yang mereka isi. Pendidikan terakhir misalnya S1, jurusannya apa, kerjaan utama sekarang apa, misalnya IRT. Kemudian penghasilan kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Keahlian yang dilihat orang, siapa tahu dia jago masak. Ya besok kita bisa lihat, oh dia bisa masuk dalam kepanitiaan masak memasak kepanitiaan dalam seksi atau si masak. Nah, di sini ada catatan khusus. Kalau misalnya ada disabilitas, ya kita bisa tulis disabilitasnya apa. Atau ada catatan lain yang mungkin tidak mencakup dalam data yang kita isi ini, tapi itu penting, tidak apa-apa di ini. Atau bisa juga catat data ini belum lengkap, kayak gitu ya. Kemudian kita bisa
browse foto, tapi tidak apa-apa, kita kosongkan. Nanti kita bisa edit di halaman edit. Langsung saja kita submit dan berhasil input data jemaat baru ini. Oke, sudah masuk. Nah, kalau misalnya kita sudah inputkan ini ya, misalnya ini kita ini saja isi barang yang berbintang saja. Nah, di sini misalnya ini tadi kita tarik harusnya 4, tapi kita isi misalnya 8, atau ini ya 5, 6, 7 sampai berapa itu belum terpakai. Nomor kakak jemaat yang belum terpakai, tapi ini sudah ada di dalam sistem. Ini ya, bapak keluarga. Dia tidak akan bisa terinput. Misalnya kita pakai 5. Di sini nantinya akan muncul notifikasi nomor kakak pemerintah ini sudah menggunakan kakak jemaat 4. Jadi fungsinya kakak jemaat yang ini, kita menyederhanakan kakak jemaat yang panjang ini, kakak pemerintah yang panjang ini. Jadi nantinya dalam surat menyurat atau biasanya kita untuk menghubungi keluarga tersebut, kita menggunakan inisial nomor kakak gereja. Kalau kita menggunakan ini terlalu panjang dan ini data sensitif juga, jadi kita menggunakan kakak gereja kayak gitu ya. Jadi ini tidak bisa kita ini isi sembarang, harus sesuai dengan yang pertama kita input. Adapun kalau kita misalnya mau edit, ini bisa kita isi 0. Kalau dia 0, itu bisa untuk semuanya. Jadi 0 itu option untuk mengedit data ini ya, untuk nomor kakak jemaat. Oke, misalnya lagi kita pakai 3 ini tidak bisa juga. Nomor kakak jemaat yang diinputkan sudah terpakai pada keluarga lain. Jadi ya tidak bisa sembarang ya. Kita juga harus berpedoman pada penomoran ini. Jadi nantinya akan terlihat berapa kakak yang sudah terlayani di gereja ini. Kayak gitu ya. Kalau kita menggunakan ini saja ya, ini terlalu panjang. Sebenarnya bisa, cuman terlalu panjang. Oke, kayak gitu. Ini kita tinggalkan saja. Kita lihat datanya seperti ini. Kemudian yang bintang-bintang ini sudah ada 1, 2, 3, 4 kepala keluarga, dan memang ada 4 ya di sini. Kalau masih sedikit kayak gini ya bisa kita lihat sudah tepat ya datanya. Dalam kakak ini ada 1 kepala keluarga. Dalam kakak ini juga, misalnya kakak 1, ada 1 kepala keluarga. Atau bisa kita klik ini, kepala keluarganya Rudy yang bintang ini. Tapi kalau sudah ribuan, saya yakin ada kemungkinan kita salah input. Jadi ada mungkin yang input data tidak sesuai ketentuan. Misal ya, kita edit jadi salah. Misalnya untuk yang mana yang banyak, yang 3 ini, atau ini yang 1, yang di atas saja. Ini kan ada bapak keluarga, ada anak.
Nah, kalau misalnya anak ini kita ganti menjadi lajang, itu kan salah ya. Harusnya statusnya di bawah sini yang lajang. Jangan di atas sini. Yang di atas sini ini akan menentukan apakah dia kepala keluarga. Kita submit, masuk datanya ya. Cuman di sini akan ada 2 kepala keluarga. Kayak gini. Kalau datanya masih sedikit ya bisa saja kita lihat kayak gini ada salah. Kepala keluarga misalnya kita ini. Salah. Ada 5 padahal nomor kakak hanya ada 4. Kalau kayak gini kan masih kelihatan. Tapi kalau datanya ribuan, ya itu akan itu akan membuat kita kesulitan untuk mencari data mana yang salah. Nah, di sini kita sudah bisa lihat di dashboard ada kesalahan. Cara mengeceknya, nah ini keluarga yang ada, ini adalah kakak pemerintah yang terhitung ya. Jadi ada 4 kakak. Di sini juga ada 4. Di sini juga ada berapa? Ini tidak kelihatan ya. Ada 4 ya kepala keluarga. Ada 4 nomor kakak. Kita kembali ke data jemaat. Tapi di sini ada 5 kepala keluarga. Jadi ya kita bisa tahu ada yang salah. Cara mengeceknya kita pasang cek kesalahan data. Di sini sudah kita tambahkan dan pelan-pelan kita akan tambahkan analisanya agar misalnya ada kesalahan data dalam ribuan data ya bisa kita manage. Nah, ini dia. Total kakak jemaat yang aktif adalah ini, nomor kakak jemaat yang tidak memiliki kepala keluarga. Ini belum terlihat ya. Tapi bisa saja kita lihat dari yang ini tadi. Kita bisa tampilkan. Di sini ada 5, kemudian nomor kakak ada ada 4. Jadi ya ada yang salah. Jadi jangan sampai ada yang salah kayak gini ya. Nah, ini juga belum terdeteksi untuk kelebihan kakak dalam satu keluarga. Ya, kelebihan kepala keluarga dalam satu keluarga kayak ini ya, ada 2. Ini karena ada lajang dan ini ada 2 di dalam satu kakak. Jadi salah satunya harus kita edit. Kayak ini ya, yang lajang ini kita jadikan anak. Kita save. Nah, dia sisa 1. Untuk mendeteksi itu nantinya bisa kita tambahkan di sini. Nanti algoritmanya kita bisa tambahkan di sini. Jadi dia akan menghitung berapa jumlah kepala keluarga dan akan memperlihatkan kakak mana yang kelebihan kepala keluarga. Tapi di sini belum ada. Yang bisa dideteksi di sini ya kalau misalnya ada yang tidak ada kepala keluarganya, misalnya si ini. Kita ganti menjadi misalnya orang tua. Kita salah isi ya. Otomatis hanya ada 3 kepala keluarga padahal nomor kakaknya sudah ada 4. Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini dia. Nomor kakak jemaat yang tidak memiliki kepala keluarga adalah kakak jemaat 3. Nomor kakak pemerintah yang tidak memiliki kepala keluarga adalah ini. Jadi ya kakak jemaat 3, kakak pemerintahnya ini. Mudahnya kita ini saja, kita filter 3 di sini. Kita lihat yang mana seharusnya jadi bapak keluarga,
kita edit dia. Oke, ini kita pilih bapak keluarga. Kayak gitu ya. Kalau misalnya bapak keluarganya sudah tidak ada, sudah tutup usia, kita bisa masuk di sini. Misalnya si Rudi Jano ini sudah tutup usia, kita pilih meninggal, misalnya tanggal 3 kemarin, kita submit. Di sini catatan lain bisa kita tambahkan, terserah ya. Untuk apa? Sebagai pengingat saja. Kita submit. Nah, di sini otomatis kakak 1 ini sudah tidak ada kepala keluarganya. Dia akan masuk dalam list meninggal di sini ya. Oke, si Rudi ini tadinya adalah kepala keluarga tapi dia sudah meninggal. Jadi kakak yang aktif ini tidak memiliki lagi kepala keluarga. Jadi ada yang salah. Seharusnya ibu keluarganya ini menjadi kepala keluarga. Caranya kita jadikan dia, kita perbaiki datanya kita rubah jadi Ani ini ya. Tapi ini tadinya kita bisa geser ya, biar mempermudah kita untuk mengedit. Mana misalnya 1 Ani ini akan kita rubah jadi janda karena bapak keluarganya sudah tidak ada. Statusnya menikah, kita pilih janda. Nah, di sini juga ada nikah beda gereja. Jadi ini akan membuat dia jadi kepala keluarga jika hanya sendiri yang diinputkan. Kalau kita pilih nikah beda gereja, kan biasanya ada kasus seperti itu. Misalnya suaminya di Katolik, kemudian ini di Protestan, yang diinput di gereja sini ya seharusnya menjadi kepala keluarga langsung. Kita pilih ini saja, nikah beda gereja. Biasanya juga ada cerai hidup. Cerai hidup itu ya kita tidak bisa pilih janda atau duda ya, tapi ya kita pilih cerai hidup. Kemudian ada pisah, statusnya tidak jelas. Kemudian janda atau duda nanti kalau misalnya pasangannya meninggal. Kemudian menikah, lajang, gitu ya. Jadi 2 ini akan menentukan dia sebagai kepala keluarga atau bukan. Jadi kita perbaiki datanya, otomatis nanti sistem yang akan menjadikan dia jadi kepala keluarga. Kayak gitu ya. Kita submit, otomatis kita refresh ya. Otomatis yang ini Ani ibu keluarga jadi kepala keluarga. Nah, fungsinya kepala keluarga ini dalam pembagian, di sini ada fitur kelompok sel. Misalnya kelompok 2 ini, nantinya kalau misalnya kita sudah input semua, biasanya di sini ada kelompok sel baru. Banyak kelompok sel yang tampil adalah kepala keluarganya. Jadi kalau kita klik ini isi keluarganya. Kemudian kita bisa pindahkan dia melekat pada sel mana. Kayak gitu ya. Pada sel mana. Nah, kalau misalnya kita akan pindahkan kelompoknya, di sini ada fitur juga untuk pindah alamat. Jadi misalnya satu keluarga ini akan pindah alamat, atau bisa juga sendiri. Kita inputkan alamat barunya, kemudian kelompok baru. Otomatis nanti satu keluarga itu akan pindah kelompok dan pindah alamat. Tapi dengan catatan di sini masih aktif dan di sini satu keluarga. Kalau dia satu keluarga, kalau sendiri ya sendiri saja. Kayak gitu ya. Tanggal pindahnya juga ada. Terus catatan lain. Kita submit dan nantinya akan terlisting di pindah alamat di sini. Oke, yang meninggal tadi, kalau misalnya kita salah input ya bisa kita hapus. Ternyata dia belum meninggal, kita salah input,
kita kembalikan saja. Nah, di sini menghapus data orang yang meninggal akan mengubah status jemaat ini menjadi kembali aktif. Jadi dia hidup kembali. Tapi ini kan kasusnya salah input kayak gitu ya. Oke, itu contohnya. Jadi nantinya di sini di sini kelompok sel ini akan terlisting juga kelompok-kelompok selnya, sel pelayanannya. Jadi ya kita enak untuk menghubungi majelis selnya kalau misalnya ada apa-apa di keluarga tersebut. Pindah alamat juga ada di sini ya. Kemudian di sini ada birthday. Nah, di sini kita bisa tarik data ulang tahun, misalnya dari 1 Juli. Kita tampilkan. Nah, ini dia yang berulang tahun dari tanggal segini sampai tanggal segini. Oke, itu dia untuk data jemaat, sangat simple dan dia akan menghasilkan dashboard seperti ini. Sangat mudah ya pengoperasiannya. Kita hanya bermain logika sedikit untuk di penginputan dan kita tetap bisa mengedit kalau misalnya ada yang salah. Di sini OIG-nya juga sudah ini ya, terstatistik dengan baik. Di sini ada satu yang ambigu, satu orang di kelompok 1. Kita lihat ada apa dia. Kita kembali ke jemaat aktif. Di kelompok pelayanan 1 kita filter kelompok pelayanan 1 berarti 01. Pelayanan 1 ada WG yang aneh, pemuda PKPR. Tunggu kita lihat ya. Ada apa tadi? Kita ini dia di kelompok 4, sorry ya. Ini kelompok 4 yang orange ya. Ini tanda tanya, kita tidak tahu OIG-nya kan. Ternyata di kelompok pelayanan 4 berarti 04 underscore. Nah, ini dia OIG-nya kosong, jadi kita inputkan saja. Kita edit, OIG-nya kosong, dia menikah, perempuan, berarti PKPR. Mana dia? Nah, ini dia OIG-nya PKPR. Persekutuan perempuan ya. Jadi di sini sudah tidak ada lagi yang tanda tanya. Oke, sudah ada 4 keluarga dari 9 jemaat yang aktif ya. Karena tadi 1 sudah meninggal. Ini untuk yang aktif semua. Oke, kayak gitu untuk pendataan jemaat. Jadi sangat simple, mudah pengoperasiannya. Nah, kalau misalnya ada apa-apa kita bisa cari aktif jemaat itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada 900-an kakak, ya kemungkinan ada 4.000-an atau kurang lebih ya anggota jemaatnya. Kalau kita harus hafal ya tidak mungkin. Jadi kita harus menggunakan database ini. Oke, itu dia untuk pendataan jemaat. Dan kemudian ketika sudah terinput di jemaat, di sini ada majelis. Kita sudah bisa pilih jemaat yang terpilih menjadi majelis. Misalnya kita search A. Misalnya Benyamin Anu ini, kalau dia sudah majelis ya tidak bisa lagi dipilih jadi majelis ya. Misalnya Pak ini, Benyamin Anu ini sudah menjadi majelis, kita bisa aktifkan dia sebagai majelis penatua atau diaken.
Kemudian dia bebas atau majelis sel atau koordinator kelompok atau BPMJ. Kemudian di sini ada kelompok sel. Kelompok berapa dia, selnya bisa kita pilih. Kemudian note kalau ada. Tapi ini tidak kita submit karena nanti kebanyakan majelisnya ya, dalam satu keluarga biasanya juga hanya ada satu majelis, tidak boleh dua ya. Kalau suami istri jadi majelis ya repot nantinya. Kemudian begitupun di pendeta. Pendeta juga bisa kita inputkan sama ya. Jadi pendeta misalnya siapa adalah memang pendeta, sudah diinputkan di data jemaat, kita bisa pilih dia jadikan pendeta. Ketua BPMJ 1, ketua apa, ini bisa kita edit ya sebagai apa jabatannya. Pendeta 1, 2, 3, 4 biasanya kan lebih dari satu pendeta dalam satu jemaat besar. Kemudian dia di kelompok mana, sel apa. Oke, note kayak gitu. Kemudian di sini ada synchronizing data. Nah, fungsinya synchronizing data ini misalnya kita baru saja menginput majelis. Nantinya majelis yang baru saja kita input itu dia memang masih aktif sebagai anggota jemaat, tapi di sini tidak menjadi majelis. Belum menjadi majelis kalau kita belum synchronizing data. Jadi synchronizing data ini fungsinya untuk menyinkronkan antara list majelis dengan database jemaat. Jadi ketika kita klik yes, jika ada perubahan data majelis, penambahan atau pengurangan dan pergantian periode, maka bisa saja ada perbedaan antara data majelis dan jemaat. Apakah benar Anda akan merge data dari data majelis ke data jemaat? Kalau yes, dia akan merge datanya dan listing majelis akan mengubah keanggotaan di sini menjadi majelis aktif majelis. Nah, kemudian setelah di sini menjadi majelis, dia akan bisa login sebagai majelis dengan catatan dia sudah menginputkan atau kita sudah menginputkan emailnya dan memberinya password kayak gitu ya. Jadi dia bisa login sebagai pendeta atau majelis sesuai usernya. Atau kasir, kalau kita aktifkan dia sebagai kasir. Jadi untuk kasir ya di sini ya, di pengguna. Khusus untuk majelis dan pendeta ya di sini, di listing dan synchronizing data. Kalau kasir dan yang lainnya seperti admin di blog atau kasir atau super admin ya di sini. Kemudian kalau kita search majelis, udah bisa ya, kita lihat saja. Di sini ada jemaat majelis. Nah, ini dia majelis, kelihatannya statusnya apa, majelis. Ini juga majelis, ini juga majelis, ini jemaat. Oke, kayak gitu. Dan ya sesimpel itu kita sudah bisa mendata jemaat yang besar. Kalau kami ada 900-an kakak, itu bisa terakomodir menggunakan aplikasi ini. Jadi kita enak ya melihat pemuda kita ada berapa dalam kelompok pelayanan ini. Jadi si pengurus pemuda tidak lagi mendata sendiri. Dulunya ya mereka melakukan pendataan sendiri untuk pemuda. Tapi sekarang kita sudah bisa
sudah bisa menyatukan datanya. Jadi semudah ini. Oke, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya kita akan up atau develop untuk aplikasi keuangan gereja. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada update, kita akan lanjutkan videonya. Mungkin ada satu lagi. Kalau misalnya dia login sebagai majelis, kita cari majelis yang ada username-nya, kita coba login. Di sini kita tulis saja majelis. Ini ada 3 majelis. Kemudian kita lihat yang ada emailnya si Bayu ini. Bayu ini kita pakai login. Kita logout dulu. Kemudian kita login bayu.com. Kemudian di sini passwordnya saya masih ingat. Kemudian captcha KKPWB. Make sure your email. Passwordnya kayaknya salah ya. Oke, kayaknya itu. Salah juga guys. 1 2 3 4 5. Kode yang ada input salah. Kodenya guys. YX8S. Nah, dia sudah login. Lihat majelis dashboard, hanya interface majelis yang terlihat, admin tidak ya. Jadi si majelis ini hanya bisa melihat jemaat dalam kelompoknya saja. Jadi ya kita tidak tampilkan semuanya karena data ini sensitif. Jadi dia hanya bisa mengatur jemaatnya sendiri atau anggota kelompoknya sendiri. Kalau semuanya kita tampilkan ya repot juga ya. Tapi dia bisa melihat data majelis, semua majelis yang aktif. Kemudian profilnya pribadi, semua anggota jemaat dalam kelompoknya kayak gini. Di sini ada bapak keluarga, ibu keluarga, nicknya kita tutup. Oke, kayak gitu. Note-nya juga kita munculkan kalau ada di sini ya. Profile, kemudian majelis sekarang, hanya itu. Di dashboard sudah kelihatan semua. Dalam jemaat ada berapa kakak? Di sini ada jemaat versus kakak versus jumlah jemaat. Begitupun OIG dan populasi jemaat di dalam kelompok pelayanan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya jika ada update lagi. Oke, see you in the next video guys.